Presiden perintahkan penyegelan pagar laut misterius di Tangerang. KPK optimis menang dalam pra-peradilan kasus Hasto. Gerindra sambut positif wacana pertemuan Prabowo Mega. Pemerintah imbau masyarakat rasional soal koin jagat. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Apa Festi, kabar luar biasa hari ini. Sesuai dengan cuaca hari ini yang tidak mendung seperti biasanya, ini juga udah mulai cerah. Tentunya juga kita akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi, dan juga hiburan. Ini ada juga pemberitaan yang sangat menarik dan juga disoroti banyak publik ya saya dan juga pemirsa, di mana ada aplikasi koin jagat untuk mencari koin di semak-semak ataupun di taman-taman. Tapi hal ini ternyata juga ada dampak negatifnya seperti itu, dan juga bisa merusak taman-taman yang ada di seluruh Bandung ataupun di seluruh Indonesia. Dan kita berharap bahwasanya masyarakat Indonesia untuk pintar mengambil langkah, karena memang kita ketahui aplikasi koin jagat ini merusak lingkungan, bahkan juga bisa merusak bagaimana pemikiran masyarakat soal aplikasi tersebut. Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Ombudsman Republik Indonesia meninjau langsung lokasi pagar laut misterius dengan panjang sekitar 30,16 km di sepanjang pesisir laut Tangerang, Banten. Peninjauan tersebut pemirsa sekaligus dalam rangka investigasi agar dapat dilakukan tindak lanjut dalam waktu dekat. Ombudsman RI bersama perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian ATR BPN meninjau pagar laut misterius di Tangerang, Banten pada Senin siang kemarin. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika mengatakan peninjauan pagar laut misterius ini merupakan bagian dari investigasi agar pemerintah dapat melihat langsung kondisi di lapangan. Pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang ini dinilai berpotensi maladministrasi, sehingga berdasarkan hasil peninjauan hari ini, keputusannya pun akan ditindaklanjuti oleh pihak dari Ombudsman RI dan juga perwakilan kementerian terkait. Jadi Ombudsman masuk ke sini, tugasnya adalah untuk memastikan pelayanan publik berjalan normal kembali. Pelayanan publik dalam apa? Dalam rangka hak untuk bermata pencaharian, dalam artian mereka bisa melakukan aktivitas nelayan seperti sedia kala. Karena pemagaran seperti ini sangat mengganggu. Ada jelas kerugian material yang diterima oleh masing-masing nelayan. Di sini kami mengidentifikasi ada sekitar 1.500. Sudah hampir dari Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai sekarang, berarti sudah hampir 6 bulan. Rute melaut menjadi lebih jauh, bahan bakar semakin tinggi, waktu melaut semakin sedikit, otomatis akan mengurangi produksi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Ketua Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriyadi, ini menyebut sebanyak 3.888 nelayan yang juga terdampak dari adanya pagar laut misterius yang terpasang di sepanjang perairan Tangerang, Banten. Dan Fadli pun berharap masalah tersebut dapat segera diselesaikan agar perekonomian nelayan yang terdampak dapat kembali normal seperti biasanya. Dampak pembangunan pagar bambu di sepanjang 30,16 km pesisir laut Tangerang mengakibatkan nelayan mengalami kerugian mencapai 9 miliar rupiah. Kerugian tersebut dikarenakan biaya operasional yang harus disewa nelayan yang meningkat hingga 2 kali lipat. Sedangkan pendapatan mereka menurun dengan rata-rata penghasilan nelayan 100.000 per hari. Oleh karenanya, Ombudsman RI bersama pihak terkait pun akan segera melakukan tindak lanjut dalam waktu yang dekat. Kami sudah melakukan beberapa pemanggilan juga. Hari ini kita bersama di sini, tentu saja
proses ini bisa terus berjalan ya. Pada saat yang bersamaan kan kita sampaikan Pak Yaka tadi, 1.500 Pak, datanya Bu Eli itu 3.888. Ya, setiap hari ada 3.888 nelayan yang biaya operasionalnya meningkat 2 kali lipat, hasilnya kemungkinan berkurang. Nah, ini kan harus secepatnya diselesaikan. Investigasi tentu bisa terus berjalan ya untuk memastikan apakah ada maladministrasi apa tidak, tapi tindakan korektif perbaikan tentu sudah bisa dilakukan sejak saat ini. Masalah ada terkait dengan pidana atau segala macam, mungkin nanti kepolisian atau pihak berwenang bisa menindaklanjuti. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dari Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani ini mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar pagar laut misterius di Tangerang dapat disegel dan juga segera dicabut. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan agar pembangunan pagar segera diusut. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada jajarannya untuk menyegel dan mencabut pagar laut misterius di Tangerang yang kini menjadi sorotan publik. Hal ini diungkapkan oleh Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menanggapi terkait pagar laut misterius di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Muzani juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pembangunan pagar laut misterius segera dapat diusut. Pasalnya pagar laut tersebut membuat ribuan para nelayan terhambat mencari mata pencariannya, sehingga menyebabkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Sudah, beliau sudah setuju pagar laut, pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan, gitu, usut begitu, itu udah. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad-Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah terus melakukan penyelidikan dan juga investigasi terkait dengan pembangunan pagar di wilayah Laut Tangerang sepanjang 30 km. Dan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan penanganan kasus ini melibatkan investigasi secara menyeluruh dari kementerian terkait maupun pemerintah daerah. Dalam pernyataannya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa penyelidikan tengah berlangsung untuk memastikan status pagar di wilayah Laut Tangerang. AHY mengatakan pihaknya akan tetap memantau dan berkoordinasi untuk menjaga kejelasan status dan aspek legalitas pagar tersebut. AHY menjelaskan proses investigasi akan melibatkan pemerintah daerah setempat untuk menjamin semua pihak terlibat dalam menegakkan hukum secara transparan. Lebih lanjut, AHY menuturkan pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan kasus tersebut dengan transparan dan sesuai dengan prinsip hukum serta menjaga kehidupan masyarakat di sekitar wilayah. Terus melakukan langkah-langkah investigasi dan perlu diketahui bahwa terkait dengan tata ruang di wilayah laut itu dalam otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan itu di luar dari koordinasi Kemenko Infrastruktur. Namun demikian ya kita cermati bersama, kita ikuti karena saya tidak ingin gegabah untuk menyampaikan karena sedang diinvestigasi secara bersama-sama termasuk juga oleh pemerintah daerah setempat sehingga jelas statusnya apa, karena ya memang kita ingin meyakinkan dalam setiap aspek kehidupan ya semua harus taat pada hukum. Tidak boleh ada kegiatan apapun yang di luar dari aturan dan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Dasko juga mengatakan pihaknya melalui komisi terkait tengah mengecek pemagaran laut yang juga berada di pesisir Tangerang, Banten. Pengecekan ini dilakukan untuk mencari tahu dalang dibalik pembangunan pagar laut tersebut. Pagar laut misterius yang terbentang di pesisir Tangerang, Banten kini menjadi sorotan publik sehingga memberikan dampak untuk para nelayan dalam mencari mata pencariannya. Menyikapi hal ini pun Wakil Ketua DPR Dasko telah memerintahkan kepada Komisi Teknis DPR untuk mengusut mencari dalang dibalik pembangunan pagar laut misterius tersebut. Kendati demikian, dirinya juga mengimbau kepada Komisi Teknis DPR untuk berhati-hati dalam menyikapi hal tersebut, termasuk dalam memanggil pihak-pihak yang mengklaim yang siap bertanggung jawab. Nah, kita sudah minta Komisi Teknis sekarang justru mengecek siapa pihak yang bertanggung jawab. Karena ini kan ada banyak pihak yang mengaku bertanggung jawab. Itu ada nelayan, ada kemudian kelompok masyarakat. Nah, sehingga kalau tadi mau dipanggil kita takut salah panggil. Nah, sehingga sekarang ini langkah yang dilakukan adalah melakukan pengecekan kepada berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum
untuk kemudian kita ingin tahu siapa yang ada di balik itu. Nah, kalau nanti sesudah masa sidang, itu mungkin kita akan kirim komisi teknis untuk turun ke lapangan. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Ya, Sri dan juga pemirsa, ini adalah langkah yang sangat merugikan para nelayan, apalagi ini ada pagar yang dipasang hingga 30,16 km panjangnya. Nah, tentunya juga ini sangat merugikan nelayan, ini tanpa ada perizinan. Makanya dari pemerintahan dan juga sekaligus Presiden Prabowo Subianto juga langsung memberikan sebuah arahan agar penyegelan itu langsung disegel seperti itu ya, dan juga pagar-pagar agar segera dicabut. Dan dari Menko AHY juga telah meninjau langsung bagaimana pemagaran yang sudah dilakukan di Tangerang, dan ia mengatakan bahwasanya akan melakukan usut tuntas melalui hukum dan akan dilakukan secara transparan agar masyarakat juga dapat untung, terutama nelayan, agar tidak terhambat dalam mencari perekonomian mereka. Dan tentunya siapapun pelakunya semoga bisa segera untuk langsung bertanggung jawab. Betul. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Kita lanjutkan informasinya di mana Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran pengurus Muslimat NU di Istana Merdeka, Jakarta. Dan dalam audiensi tersebut, Khofifah juga melaporkan berbagai program dan juga layanan yang telah dijalankan oleh Muslimat NU kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 14 Januari 2025. Khofifah bersama jajaran pengurus Muslimat NU menyampaikan laporan mengenai berbagai program dan layanan yang telah dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Presiden Prabowo pun juga memberikan apresiasi atas berbagai inisiatif yang dijalankan oleh Muslimat NU yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Pada kesempatan tersebut, Khofifah memperkenalkan dua program baru yang akan diluncurkan pada Kongres 18 Muslimat NU, yakni Mustika Mesem atau Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim, dan juga Mustika Darling atau Muslimat Cantik Sadar Lingkungan. Jadi ini salah satu format bagaimana program Mustika Mesem
bisa memberikan sapaan kepada mereka yang terindikasi stunting, tapi juga memberikan penyapaan kepada mereka yang di dalam data di desa itu kategori miskin ekstrim. Yang lansia sendirian itu ada program rantangan, ini juga sudah berjalan 2 tahunan yang lalu. Dan kemudian ada Mustika Darling. Mustika Darling adalah muslimat cantik sadar lingkungan. Apa yang kita lakukan di beberapa daerah seperti di Temanggung, mereka sudah melakukan dari 2019. Lalu itu menjadi referensi bahwa pengajian-pengajian di lingkungan muslimat bisa dijadikan referensi setelah pengajian bersih. Karena ada kader-kader darling, kader-kader sadar lingkungan. Dan di setiap pengajian mereka juga sudah memilahkan antara sampah plastik, sampah kering, dan sampah basah. Jadi tengah-tengah pengajian kader darling itu sambil keliling, dan setelah pengajian mereka juga membersihkan sampah-sampah itu. Problem sampah adalah problem kita bersama. Program Mustika Mesa bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim melalui kegiatan sederhana yang dilakukan di tingkat ranting seperti pengajian. Sementara itu, program Mustika Darling mengedepankan kesadaran lingkungan melalui pengolahan sampah yang juga dilakukan oleh kader muslimah NU di berbagai daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Adin Jauharudin resmi meluncurkan Asta Cita Center sebagai upaya strategis untuk memperkuat peran masyarakat. Asta Cita Center bertujuan sebagai wadah para pemuda dalam mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, serta pembangunan nasional. Peluncuran Asta Cita Center yang digelar di Jakarta oleh Ketum PP Gerakan Pemuda Ansor, Adin Jauharudin, menjadi wadah penting Gerakan Pemuda Ansor dalam membangun mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi persnya, Adin mengungkapkan bahwa Asta Cita Center dirancang untuk mensosialisasikan agenda besar pembangunan nasional, sekaligus menjadi wadah penggerak dan edukasi bagi masyarakat. Adin menyampaikan Asta Cita Center diharapkan dapat mendorong generasi muda dalam mendukung program pemerintahan nasional Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau tadi bicara fokus, yang pasti gini, kalau secara peran dan fungsi ya, Asta Cita ini akan menjadi satu tadi mensosialisasikan, kemudian membumikan apa yang kemudian menjadi agenda-agenda besar pemerintahan ke depan. Yang kedua tadi kita bilang ini adalah menjadi wadah untuk menghimpun, menggerakkan, juga mengedukasi masyarakat terkait hal-hal yang bisa menjadi supporting pembangunan nasional dalam bidang ekonomi, dalam bidang inovasi. Nah, yang ketiga, ini juga bagian dari kontribusi Ansor dengan semua perangkat-perangkat di seluruh daerah dalam rangka mempercepat pencapaian target pertumbuhan, terutama ekonomi nasional. Nah, oleh karena itu, kalau bicara soal fokus, kami lebih banyak akan fokus pada 4 hal ya. Jadi yang pertama adalah soal pengembangan ekonomi di bawah, di desa-desa. Nah, kita akan membangun rantai pasok ekonomi, kemudian penguatan logistik pedesaan untuk membangun ketahanan pangan. Yang kedua, kita akan melakukan pengembangan riset, inovasi, terutama anak-anak muda di seluruh Indonesia, terkait banyak hal, baik di bidang teknologi, di bidang pendidikan, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah kami akan membangun banyak hal terkait soal pengembangan sumber daya manusia, terutama pelatihan-pelatihan vokasi yang bisa menjadi modal utama bagi anak-anak muda dalam membangun daya saing bangsa ke depan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai melangsungkan pertemuan bersama PBNU, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan inti dari pertemuan ini adalah tentang kolaborasi bersama untuk peningkatan literasi terhadap HAM. Di sisi lain, pemirsa, Ketua PBNU Ahmad Suwaidi mengatakan melalui pertemuan tersebut, pihaknya dapat memberikan paham yang akurat kepada masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menyambangi markas PBNU yang berada di Jakarta Pusat guna membahas penguatan sektor HAM bagi masyarakat Indonesia. Menurut Pigai, pertemuan pada kesempatan ini juga menjadi silaturahmi dengan Ketua PBNU Ahmad Suwaidi. Adapun pada pertemuan ini, Pigai didampingi oleh Wakil Menteri HAM Mugianto Sipit.
Pigai menyoroti bersama Ketua PBNU dapat mencari solusi yang ampuh untuk membangun peradaban HAM di Indonesia saat ini. Kami bertemu dengan Ketua Umum PBNU, tujuannya hanya satu, ya, dua. Yang pertama silaturahmi, ya, silaturahmi dengan beliau. Yang kedua meminta masukan, nasihat. Saya kira itu aja. Masukan soal berbagai hal. Yang pertama tentang bagaimana membangun peradaban HAM di Indonesia dari perspektif beliau sebagai salah satu tokoh sekaligus tokoh intelektual. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ahmad Suwaidi, juga merespon pertemuan ini menjadi kesempatan yang bagus untuk melakukan kerjasama peningkatan literasi terhadap masyarakat seberapa pentingnya HAM di Indonesia saat ini. Yang penting adalah PBNU menyediakan diri untuk melakukan kerjasama, terutama penyadaran terhadap masyarakat, lebih khusus lagi terhadap warga NU. Jadi ada berbagai masalah di masyarakat dan lain-lain, ini mungkin bisa kerjasama menangani itu. Lebih luas, kerjasama Kementerian HAM dan PBNU ini pun dapat menguatkan literasi HAM bagi masyarakat di lingkungan NU di Indonesia. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR menyambut baik inisiatif para kepala negara ataupun daerah terpilih yang ikut membiayai program makan bergizi gratis milik pemerintah pusat. Para kepala daerah terpilih dikabarkan akan menyiapkan anggaran khusus untuk program makan bergizi gratis di daerahnya masing-masing. Para kepala daerah terpilih dikabarkan akan menyiapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis di daerahnya masing-masing. Merespon hal ini pun, Wakil Ketua DPR Dasko menyambut baik inisiatif kepala daerah yang ingin berkontribusi dengan menyiapkan anggaran khusus untuk makan bergizi gratis. Dasko mengatakan nantinya DPR akan meminta pemerintah pusat untuk memastikan apakah anggaran dari Pemda tercukupi. Ia menyebut jika anggaran dari Pemda tersebut tidak tercukupi, maka pemerintah pusat akan menyalurkan subsidi. Yang kita sambut baik itu adalah niat dari para pimpinan daerah, gubernur, wali kota maupun bupati yang terpilih, maupun yang terpilih lagi. Bahwa mereka, saya sudah dengar, itu ada menyiapkan juga anggaran untuk makan bergizi gratis di daerah masing-masing. Nah, sehingga nanti tinggal kita minta pemerintah pusat mengkoordinasikan apakah anggaran yang disiapkan oleh para pemerintah daerah ini cukup untuk semua atau harus kemudian ada subsidi dari pemerintah pusat sehingga penggunaan APBN itu kemudian menjadi terbantu dan berkurang. Nah, ini yang nanti pelan-pelan akan dikomunikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Mendagri, dengan para kepala daerah dan juga dengan pemerintah pusat. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini menerima kunjungan kerja koordinasi dari Kemenko PMK, Kepala BNPB, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak, serta Kementerian Kesehatan. Kunjungan ini AHY mengaku membahas sejumlah perencanaan infrastruktur kesehatan yang fokus pada upaya mitigasi bencana, penanganan stunting, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam pernyataannya usai melakukan rapat koordinasi, Menko Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya infrastruktur yang tangguh dan resilient untuk menghadapi berbagai potensi bencana alam di Indonesia. Menurut AHY, langkah-langkah preventif dinilai harus diprioritaskan untuk meminimalkan dampak bencana terhadap korban manusia maupun kerugian material. Selain itu, AHY menyampaikan pembangunan infrastruktur juga akan dipusatkan pada peningkatan kualitas hidup, termasuk mencegah penyakit menular, meningkatkan akses terhadap air bersih dan udara sehat, serta mengurangi angka stunting yang masih menjadi tantangan nasional. Jadi tadi dipaparkan oleh Kepala BNPB berbagai potensi bencana alam secara nasional dan apa saja yang dibutuhkan untuk memitigasi, mengurangi jumlah korban baik manusia maupun material. Ini juga penting karena infrastruktur harus benar-benar bisa menjawab
kebutuhan untuk penyelamatan manusia, baik jika terjadi bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksinya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah preventif. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang rentan terhadap berbagai bentuk bencana alam, dari gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, kebakaran, dan lain sebagainya. Itu semua membutuhkan langkah-langkah yang cepat, dan infrastruktur juga harus semakin resilient terhadap potensi bencana alam tersebut. Yang kedua tadi isunya terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup, artinya membantu Kementerian Kesehatan agar sebisa mungkin kita mencegah stunting, mencegah penyakit yang menular dan penyakit yang berbahaya akibat lingkungan. Karena 24% tadi disampaikan kasus-kasus kesehatan secara nasional itu diakibatkan oleh faktor lingkungan, terutama air bersih dan udara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Forum Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Barat ini menyiapkan lahan seluas 1 hektar untuk dilakukan penanaman bibit tanaman jagung. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan pencanangan program Swasembada Pangan 2025 yang merupakan salah satu program strategis nasional pemerintahan pusat. Meski diguyur hujan, tak menyurutkan semangat aparatur pemerintahan Forum Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat untuk meninjau langsung lokasi urban farming mini food estate yang berada di Komplek Damkar Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Peninjauan lahan seluas 1 hektar yang telah disiapkan Forkopimko Jakarta Barat ini guna mendukung program Swasembada Pangan Nasional sekaligus untuk melakukan persiapan terkait wacana pencanangan penanaman jagung secara serentak yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian terkait esok hari. Disiapkannya lahan kosong seluas 1 hektar di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat merupakan langkah awal di mana kedepannya direncanakan akan ada penambahan lahan lagi untuk merealisasikan sekaligus mempercepat pelaksanaan program strategis nasional ini. Di kesempatan tersebut, Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Wedi menuturkan pengelolaan dan penyediaan lahan serta penanaman ini akan dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mencapai keberlanjutan panen, di mana hasilnya dapat dinikmati dan dapat menggerakkan perputaran ekonomi warga sekitar. Selain diperlukan sinergi dan kolaborasi antar pimpinan kota yang intens, Wedi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat langsung untuk menyukseskan program tersebut. Siapan pencanangan atau launching penanaman serentak bibit jagung ini dalam programnya pemerintah pusat 1 juta hektar untuk di wilayah Kota Madya Jakarta Barat. Kita memiliki lahan yang sebenarnya luas, namun untuk tahap awal kita menyiapkan sekitar 1 hektar. Diharapkan dengan adanya program ini, panen dapat dilakukan bergantian setiap bulan, sehingga masyarakat tak hanya mendapatkan hasil panen yang stabil, akan tetapi juga mendukung program swasembada pangan secara nasional. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung kesetaraan gender dan isu perempuan. Hal ini disampaikan Kapolri dalam sambutan acara Tanwir pertama Asiyiyah di Jakarta pada Rabu 15 Januari 2025. Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut bahwa kesadaran akan kesetaraan gender telah lama dibangun di Indonesia seperti mengikuti jejak tokoh-tokoh Cut Nyadin, Raden Ajeng Kartini, dan Nyai Ahmad Dahlan. Listio mengatakan Polri akan terus memberikan ruang bagi polwan untuk berkarir dengan menerbitkan Perkap nomor 1 tahun 2022 tentang pengarusutamaan atau kesetaraan gender. Saat ini Listio menyebut terdapat 6 polwan yang juga telah berpangkat Brigjen dan beberapa diantaranya pernah menjadi Kapolda.
Lebih lanjut, Listio juga menyampaikan upaya Polri dalam membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus terkait perempuan dan juga anak-anak. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan memiliki hubungan yang baik sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden hingga saat ini. Namun meski kedua tokoh tersebut belum bertemu lagi, dirinya menegaskan bahwa komunikasi masih tetap berjalan dengan baik. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa hubungan antara Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PDI Perjuangan memiliki hubungan yang baik. Muzani mengatakan hubungan tersebut telah terjalin sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi orang nomor 1 di Indonesia hingga saat ini. Namun ia menyebut meskipun PDI Perjuangan tidak masuk dalam pemerintahan, partai besutan Megawati itu dinilai tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Lebih luas dirinya mengungkapkan hal ini menjadi sinyal positif untuk situasi politik agar berjalan kondusif. Jadi gini, hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega dari awal atau sejak awal adalah hubungan pribadi yang panjang, hubungan pribadi yang baik. Jauh sebelum Pak Prabowo jadi presiden, keduanya memiliki hubungan pribadi yang baik, baik Pak Prabowo ataupun Ibu Mega. Karena itu ketika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, itu hubungannya juga tetap terjalin. Benar bahwa keduanya belum pernah bertemu, tetapi komunikasinya dilakukan dengan berbagai macam cara yang pesan dari kedua beliau itu sampai. Kemudian itulah yang menyebabkan meskipun PDI Perjuangan secara formal tidak masuk dalam pemerintahan, tetapi kami merasa bersyukur bahwa PDI tidak akan kemana-mana, PDI Perjuangan tetap mensupport, mendukung pemerintahan Prabowo. Ini adalah sebuah sinyal positif bagi situasi dan politik yang makin kondusif. Itu terjadi karena ada hubungan pribadi antara dua pemimpin yang makin hari makin bagus, dan itu bukan hubungan 1-2 hari, tapi telah dilalui cukup panjang jauh sebelum beliau jadi presiden. Dari Jakarta, Farijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Partai Gerindra menyambut baik wacana pertemuan antara Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Perihal wacana pertemuan itu, pemirsa, Gerindra masih menunggu utusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait pertemuan antar kedua tokoh politik tersebut. Wacana pertemuan Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali mengemuka. Wacana pertemuan ini pun diketahui melalui pernyataan dari kader PDI Perjuangan. Menanggapi wacana tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa pertemuan ini sudah semestinya harus dilakukan. Kendati demikian, dirinya meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu momen pertemuan antara Prabowo Mega. Sudah ditanyakan akan ada perwakilannya. Nah, itu kita akan menunggu, dan juga saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo. Tentunya kita akan sikapi semua dengan baik, kan begitu. Tapi sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini kan adalah hal yang baik-baik yang memang semestinya dilakukan. Nah, itu sehingga menurut saya ya kita akan tunggu semua hal baik yang akan terjadi dan berjalan. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Ya, Seri dan juga pemirsa, terkait dengan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini meskipun belum terjadi dan juga belum ada waktunya, tapi terkait dengan hubungan baik antara keduanya ini tidak hanya sekedar kabarnya saja. Apalagi dari PDI Perjuangan juga sudah mengatakan bahwa seluruh partai ataupun seluruh anggota dari PDI Perjuangan ini mendukung sekali terkait dengan program-program yang juga dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Walaupun kita ketahui Presiden pemirsa di mana wacana pertemuan ini sudah digulirkan sejak sebelum Pilpres, walaupun sampai saat ini belum terjadi, kita pastikan bahwasanya kedua tokoh tersebut memiliki komunikasi yang baik, di mana juga dari Gerindra menyambut positif bagaimana nantinya pertemuan ini akan terjadi ya Festi. Oke, dan kabarnya juga dari Prabowo Subianto juga sangat merindukan ataupun pernah makan buatan dari Megawati Soekarnoputri, yaitu ada nasi goreng. Mudah-mudahan nanti ketika bertemu bisa merasakan kenikmatan makan bersama ya, seperti itu. Kita doakan seluruh aparat ataupun pemerintah Indonesia ini bisa terus damai, aman, dan juga bisa terus membangun sebuah kekeluargaan bagi bangsa dan juga negara. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sepenuhnya ke tim hukumnya untuk menghadapi gugatan hasil Pilkada Jatim 2024 yang diajukan pasangan Tri Risma Harini Zahrul Aswar Asumta ke Mahkamah Konstitusi. Dan dirinya juga mengungkapkan kini tengah fokus untuk berkeliling khususnya untuk memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di Jawa Timur. Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespon gugatan sengketa Pilgub Jatim ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Tri Risma Harini Zahrul Aswar Asumta. Khofifah tidak banyak bicara, dia menyerahkan urusan itu kepada tim hukumnya. Khofifah mengaku tetap bekerja seperti biasa saat ini. Ia mengaku kerap keliling memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Jawa Timur belakangan ini. Ya, saya serahkan aja ke tim hukum. Udah, saya bekerja aja gitu. MBG saya tetap keliling-keliling gitu, itu sudah ada tim hukum. Ada komunikasi gitu dengan partai-partai pengusung dari Bu Risma dan Busan terkait kegiatan ini. Pestore, ya saya menyerahkan ke tim hukum.
Khofifah menggandeng Emil Dardak dalam Pilgub Jatim 2024. KPU Jawa Timur telah merangkumkan rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024. Hasilnya pasangan Khofifah Emil meraih suara paling banyak. Pasangan ini mendapatkan perolehan suara sah sebanyak 12.192.165 suara. Mereka mampu mengalahkan dua rivalnya, yakni pasangan Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim dan Risma Gushan. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengamankan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, terkait dengan kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tador. Rudi yang dijemput tim Kejagung dari Palembang di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sempat melambaikan tangan saat ditanya tentang dugaan uang suap sebesar $20.000 Singapura dari Ronald Tador. Dengan pengawalan tim Kejaksaan Agung, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dari Palembang, Sumatera Selatan. Rudi menggunakan masker tanpa tangan di borgol ini langsung dibawa tim penyidik ke gedung Kejagung. Tak ada kalimat yang disampaikan Rudi saat ditanya dugaan uang suap sebesar $20.000 Singapura terkait vonis bebas Ronald Tador. Rudi hanya melambaikan tangan dari dalam mobil untuk menjawab pertanyaan dari wartawan. Sebelumnya Kejagung mengungkap jika Rudi mendapat jatah suap untuk mengurus vonis bebas dari ibu Gregorius Ronald Tador. Mantan Ketua PN Surabaya ini mendapat jatah $20.000 Singapura dan $10 Singapura untuk panitera PN Surabaya. Namun uang belum diserahkan kepada yang bersangkutan dan masih dipegang Hakim Erin Tuah Damanik. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung KPK Jakarta dan Ketua KPK Setio Budianto sempat memantau aksi demonstrasi itu secara langsung pada Rabu siang kemarin. Momen itu terjadi saat Setio berada di pintu masuk gedung KPK untuk menunggu tamu. Ketua KPK Setio Budianto sempat terlihat melihat aksi demonstrasi tersebut beberapa saat. Dirinya menyebut ingin melihat situasi saja. Setio membolehkan para demonstran melakukan aksi di depan gedung KPK. Ia mengatakan hal itu karena bagian aspirasi yang harus ditampung. Kemudian Setio kembali berdiri di pintu masuk KPK untuk menunggu tamu yang datang. Saat tamunya datang, dirinya kembali memasuki gedung KPK. 6 paket lagi. Jumlah proyek itu sebanyak 60 miliar. Hampir 75 miliar. Untuk saat ini kami laporkan ada sekitar 25 miliar yang kami laporkan. Minta Ketua KPK. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap untuk menghadapi pra-peradilan dan optimis bakal memenangkan gugatan pra-peradilan yang juga diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK dipastikan telah menyiapkan berbagai bukti yang nantinya dibutuhkan dalam sidang. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan KPK optimis dapat memenangkan pra-peradilan yang diajukan Sekjen Partai Berlambang Kepala Banteng Moncong Putih Hasto Kristianto. Budi menyampaikan KPK sudah mempersiapkan bukti-bukti secara formil maupun material. Menurutnya, penetapan yang dilakukan oleh KPK sudah sesuai dengan prosedur, pihaknya siap jika dilakukan pembuktian. Masalah pra-peradilan yang diajukan, prinsipnya kami semua ini yakin, optimis gitu. Bagaimana kita menghadapi permohonan atau gugatan daripada seorang tersangka mengajukan pra-per, kemudian kami pesimis. Enggak dong, kami semuanya optimis, kami yakin. Ya, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita punya tim, gitu. Ibarat kata ini pembuktian secara formil kita sudah siapkan, gitu. Apalagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang material juga, misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan. Tapi pra-peradilan kan urusannya hanya terkait masalah administrasi atau formil aja. Kemudian ya sama, bagaimana nanti terkait masalah persidangannya, gitu. Ya, putusannya seperti apa, kami juga akan berusaha membuktikan gitu bahwa peristiwa, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh HK terhadap penyuapan, perbuatan penyuapan dan perintangan itu peristiwanya ada dan itu adalah melanggar hukum. Sebelumnya, Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan usai ditetapkan tersangka oleh KPK. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW, anggota DPR RI dan juga perintangan penyidikannya. Hasto telah ajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Januari 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia hadir sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan juga perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Arief tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 10:09 waktu Indonesia Barat pada Rabu kemarin. Dirinya mengaku hanya membawa catatan kecil saja. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 15 Januari 2025. Ia hadir sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan juga perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada pemilu 2019 melalui proses pergantian antar waktu. Depan pemeriksaan. Siapa? Nomor siapa? Alhamdulillah. Ntar deh, kalau udah kasih keterangan ya. Buat saksi sebagai tersangka Pak Hasto ya Pak? Ya. Apa aja Pak berkas yang dibawa nih Pak? Nggak ada, ya, catatan aja. Waktu itu Bapak pernah ditunjukkan foto oleh Pak Harun Masiku ya Pak? Foto Harun dengan Bu Mega. Dulu kan fakta persidangan seperti itu. Iya, boleh diberitahu sedikit dong Pak sebelum masuk Pak? Oh udah lupa, udah 5 tahun lalu. Lihat mana saya? Ada tamu Pak, ada tamu Pak. Sebentar Pak. Nah, sini Pak, sedikit Pak. Pak, pemeriksaan hari ini agendanya apa ya Pak? Pemeriksaan? Ya, belum tahu, bukan pemeriksaan, memberi keterangan. Sini dong. Iya, keterangannya kira-kira. Sebagaimana diketahui, Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan digelar. Salah satunya, dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan juga dibuang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia merespon usulan Presiden Prabowo Subianto yang juga meminta agar koruptor dihukum berat dengan vonis 50 tahun penjara. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung Republik Indonesia Asep Mulyana mengatakan Kejagung akan melakukan transformasi terkait tuntutan bagi para koruptor. Jampidum Kejagung Asep Mulyana menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan Akta Cita Presiden serta arah kebijakan pemerintah, Japinsus nantinya akan melakukan kajian yang membuat bahan diskusi secara komprehensif mengenai transformasi tuntutan bagi koruptor. Selain itu, Kejagung juga akan meningkatkan kompleksitas terkait penguatan tugas, terutama dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Saya tadi katakan kan, bahwa nanti teman-teman sekalian, yang saya katakan dasarnya Undang-Undang 59, 2024, Akta Cita Presiden, arah kebijakan pemerintah, khususnya kan, kemudian terjemahan oleh Malim Sinjar. Misalnya tadi yang Anda tanyakan adalah kaitan dengan tuntutan terhadap tindak-pidana korupsi. Pak Jampinsus mereka akan membuat semacam kajian ataupun bahan diskusi untuk kita kaji secara komprehensif dari para peserta yang hadir di seluruh Indonesia ini. Karena teman-teman sekalian yang hadir ini adalah para kajati, para asisten yang nanti akan dikasih masukan kepada kami-kami ini. Kira-kira nanti langkah ke depannya outputnya seperti apa. Jadi kurang lebih begitulah desain daripada raker ini, sehingga tentu tidak sifatnya parsial, tapi bisa menyeluruh, kompleks ya, kompleksitas dalam artian juga menyangkut bagaimana penguatan tugas dan kewenangan kami selaku tentu saja bagaimana kita memberikan keadilan pada masyarakat yang kalau di kami humanis, kemudian akuntabel sebagai tema kami itu, dan juga bisa mewujudkan kejaksaan yang modern masa akan datang ya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyoroti pemberian vonis ringan dari hakim terhadap para koruptor yang disampaikan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional tahun 2025-2029 Bappenas. Dalam acara itu, Presiden Prabowo menyampaikan usulan agar hakim dapat memberikan hukuman berat bagi para koruptor dengan vonis 50 tahun penjara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ini adalah langkah yang sangat baik yang juga diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana beberapa hari yang lalu Prabowo Subianto sempat mengajak beberapa jajaran Jaksa Agung yang untuk melakukan sebuah diskusi, dan ternyata ini ada diskusi yang sangat luar biasa ini, apalagi kita melihat salah satu program yang dilakukan oleh Prabowo Subianto adalah untuk memberantas korupsi di Indonesia, yaitu apabila dengan adanya kebijakan yang baru dengan 50 tahun penjara, mudah-mudahan pemerintah Indonesia ke depannya tidak ada lagi yang berani untuk melakukan aksi yang tidak
baik seperti itu ya. Dan kita ketahui bahwasanya yang dikatakan Prabowo untuk menuntut koruptor di penjara 50 tahun ini merespon bagaimana kita ketahui kasus Harvey Mois yang dipenjara 6 tahun yang merugikan 300 triliun rupiah kepada negara. Dan kita berharap bahwasanya langkah yang dilakukan Prabowo Subianto untuk membuat jerah para koruptor di Indonesia. Dan juga kedepannya juga ada sebuah keadilan di situ ya, saya jawab pemirsa ya. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV, kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Harifah Fauzi mengajak masyarakat terutama anak-anak untuk lebih cerdas dan rasional dalam menyikapi fenomena maraknya pencarian koin jagat di sejumlah daerah. Dan menurutnya permainan tersebut digunakan sejumlah pihak untuk memberikan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Fenomena yang belakangan viral ini melibatkan masyarakat yang menggali tanah dengan keyakinan bahwa terdapat koin tersembunyi di bawahnya, meski beberapa kejadian berujung pada kerusakan fasilitas umum. Harifah menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan bentuk permainan dari pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya, yang sengaja menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Koin jagat yang orang mencari koin di daerah tertentu gitu ya. Ini sebetulnya permainan dari pihak-pihak yang kita juga nggak tahu sebetulnya siapa, dan mungkin masyarakat kita terlalu gampang percaya gitu ya, dan ini sebetulnya harus ada penyadaran, pemahaman, tidak mudah tergoda dengan informasi-informasi yang sebetulnya kita belum tahu kebenarannya. Khususnya untuk anak-anak gimana? Itu banyak juga nih anak-anak yang ikut terutama merusak fasilitas umum juga gitu. Iya, saya juga melihat itu mereka harus membongkar tanah, kata informasinya uang itu, koin itu ada di dalam tanah gitu. Ya ini baru terjadi dan kita akan mencari ini penyebabnya apa sih, sumbernya dari mana, kok bisa tiba-tiba jadi masif begitu, dan seolah-olah tidak bisa dianalisa kenapa sih harus mencari
koin yang nggak jelas ada di mana gitu. Jadi ini perlu ada penyadaran dan menyadarkan masyarakat untuk kalau melakukan sesuatu yang rasional gitu. Jadi jangan terbawa oleh isu-isu yang kita tidak tahu kebenarannya. Lebih lanjut, fenomena ini menurut Arifah banyak melibatkan anak-anak dan menimbulkan kepanikan dan kerusakan akibat aktivitas menggali tanah secara sembarangan. Arifah menegaskan perlunya penelusuran informasi dari kehadiran aplikasi koin jagat yang tidak jelas asal-usulnya dan pentingnya edukasi terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyoroti permainan berburu koin jagat yang ternyata menyebabkan beberapa fasilitas umum rusak. Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengevaluasi aplikasi permainan koin jagat tersebut. Saat ini fenomena berburu permainan koin jagat tengah ramai menjadi sorotan. Pasalnya permainan ini menyebabkan beberapa fasilitas umum rusak. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi sudah mengerah jajaran Satpol PP untuk berjaga di sekitaran tempat umum maupun fasilitas yang sering jadikan tempat perburuan koin jagat tersebut. Teguh menyebut pihak Pemprov DKI Jakarta sendiri akan melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi soal aplikasi tersebut. Guna dilakukan evaluasi hingga men-take down juga permainan itu karena dinilai telah banyak menimbulkan kerusakan pada fasilitas publik. Soal koin jagat. Terkait dengan game koin jagat, tadi kami sudah berikan mention kepada jajaran perangkat daerah provinsi DKI Jakarta, dalam ini khususnya kepada Satpol PP dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk menjaga fasos dan fasum. Kami sangat berharap dan mengimbau seluruh warga masyarakat yang memainkan game koin jagat hendaknya betul-betul juga bisa memelihara, menjaga fasos dan fasum tersebut karena ini dibangunkan untuk kepentingan publik, jangan sampai malah rusak. Dan kami pastinya akan memberikan perhatian agar Satpol PP siap siaga melibatkan penjagaan agar tidak ada fasos-fasos yang rusak. Kita ketahui kemarin sudah ada yang di PBK, kemudian di Taman Suropati, dan kita juga wilayah area yang potensial untuk main penjagat juga sudah kami jaga, baik itu lewat katakanlah pengumuman, ada perda yang mengatur juga, kemudian juga mungkin nanti kita kasih batas lewat pita-pita dan beberapa. Koin jagat merupakan permainan lewat aplikasi jagat di mana penggunanya diminta untuk mencari koin di sejumlah lokasi yang ditampilkan pada peta di aplikasi jagat. Dan koin tersebut dapat ditukarkan dengan uang. Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat bijak apabila memainkan permainan tersebut tanpa harus merusak fasilitas umum. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pondok yang juga dijadikan sarang perjudian dan juga peredaran narkoba di Kecamatan Bingai, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dibakar tim gabungan Polres Binjai dan juga Kodim 0203 Langkat pada Selasa kemarin. Sejumlah pondok yang digunakan untuk perjudian tersebut sebelumnya seringkali dilakukan penggerebekan oleh aparat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas hanya mengamankan 2 pria yang sedang berada di lokasi pondok tersebut. Diduga rencana penggerebekan tersebut bocor hingga para pemakai narkoba dan pemain judi berhasil kabur sebelum petugas tiba di lokasi. Selain menyita barang bukti narkoba jenis sabu, ganja, dan mesin judi, dari lokasi tersebut petugas juga mengamankan 15 unit sepeda motor, mobil, dan betor milik warga. Pondok-pondok yang diduga dijadikan lokasi perjudian dan peredaran narkoba yang berada di areal perkebunan sawit ini kemudian dihancurkan dan dibakar oleh petugas. Kapolres Binjai AKBP Bambang Utomo pada Selasa sore kemarin mengatakan lokasi perjudian dan peredaran narkoba ini sudah sering digerebek petugas, namun pondok-pondok ini kembali muncul. Dari lokasi juga kita mengamankan barang bukti berupa bong, sabu, kemudian ada korek, kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4, serta beberapa paket ganja. Dan juga ini salah satu bentuk komitmen kita terhadap memberantas judi. Jadi dari tempat lokasi kita mengamankan ada judi tembak ikan, boxnya itu atau alatnya, dan judi jackpot. Dan semua sudah kita amankan. Ada berapa titik tadi yang melakukan penggerbekan? Satu lokasi kah atau beberapa lokasi? Di satu lokasi
yang berada atau letaknya di lokasi yang kemarin sudah kita gerebek, kita musnahkan kemarin. Berarti sebelumnya sempat dirajia ya Komandan ya? Sebelumnya sudah sempat dirajia, tapi ada pelebaran. Dia melebar ke lokasi yang lebih dalam lagi, dan di situ sudah ada berdiri beberapa bilik atau tenda-tenda darurat yang memang digunakan untuk pengguna narkoba, dan sudah kita bereskan semuanya, kita bakar. 2 petani yang diamankan berikut barang bukti kini jadi boyong ke Mapolres Binjai untuk proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian kotak amal kembali terjadi dan kali ini di Masjid Jami Darul Rahmah, Kampung Blodes, Kabupaten Bogor. Aksi pelaku berhasil terekam oleh kamera CCTV. Dan hingga kini pihak masjid masih belum mengetahui identitas pelaku dan jumlah uang yang dicuri. Mereka berharap pelaku segera ditangkap dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Pencurian kotak amal terjadi di Masjid Jami Darul Rahmah, Kampung Blodes, Ciujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Selasa 14 Januari 2024 pukul 1.30 WIB. Aksi pelaku terekam kamera CCTV masjid. Hingga saat ini identitas pelaku dan jumlah uang yang dicuri belum diketahui. Rekaman CCTV telah dijadikan bukti untuk membantu pihak berwajib dalam proses pencarian pelaku. Pihak masjid berharap pelaku segera ditangkap dan diadili sesuai hukum. Mereka juga menghimbau agar masyarakat lebih waspada agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, manfaatkan kunci motor masih menyantol. Seorang pria nekat menggasak sepeda motor jenis Matic di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa malam kemarin. Pelaku berhasil dipergoki oleh korban hingga akhirnya pelaku ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Pria berinisial A tak berkutik saat menjadi target amukan massa usai berupaya menggasak 1 unit sepeda motor jenis Matic di Jalan Haji Maisin, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa malam. Pelaku pun mendapat boge mentah oleh warga yang geram dengan ulahnya. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan kunci motor korban yang masih menyantol. Korban yang mengetahuinya langsung memergoki pelaku dan sempat terjadi aksi tarik-tarikan sepeda motor. Korban pun berteriak meminta bantuan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Guna menghindari amukan massa yang semakin membuas, pelaku langsung diamankan petugas kepolisian sektor Duren Sawit. Kalau awas, jangan tutupi. Tadi ngambil apa? Motor apa? Motor metik. Pakai alat apa? Kuncinya ngantel, Pak. Kuncinya ngantel. Lagi diparkir. Udah berapa kali? Udah berapa orang? Sendiri, Pak. Dia makanan. Dia nyebrang dari situ ke sini, kira saya orang mau beli, nggak taunya dia ngeluarin motor, suaminya yang punya toko keluar, dia rebut-rebutan di sini, tapi kena motornya dia, udah dapat, nah dia teriak maling, ya udah saya teriak maling, bocah-bocah kecil-kecil pada ikutan, nah yang beli dari toko itu bantuin, tapi udah kena. Berapa orang pelakunya? Satu ya. Guna kepentingan penyidik lebih lanjut oleh tim penyidik, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang juga teledor seperti itu dan juga tidak hati-hati dan juga kurang waspada. Apalagi bagi Anda yang memang mungkin mau berkunjung ke satu tempat dan tidak lupa untuk mencabut kunci motor, alangkah lebih baiknya untuk dicek lagi lebih prima. Kita ketahui memang kasus pencurian motor masih sering terjadi dan tidak tahu tempat dan waktu. Jadi kita berharap untuk masyarakat Indonesia selalu berhati-hati dengan kendaraannya masing-masing agar kasus pencurian di Indonesia tidak terulang lagi. Betul, dan beruntung dari kejadian kemarin ataupun di pemberitaan tadi yang kita bacakan bahwa pelaku berhasil ditangkap ya, dan juga pencurian ini berhasil untuk digagalkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Ramadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.
Sport Entertainment.